Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelanjutan. Terima kasih Bapak Ibu yang bergabung dalam kegiatan kami ini. Jadi ini adalah diseminasi yang harus dilakukan oleh guru penggerak rekognisi angkatan 8. Baik Bapak Ibu, jadi kita ada waktu sekitar 1 jam ke depan untuk bahas beberapa hal yang terkait dengan budaya positif. Jadi insya Allah mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, ya saya mulai akan menjelaskan tentang bagaimana budaya positif itu. Ya, saya mohon izin untuk share screen. Bagaimana Bapak Ibu, apa sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, kalau sudah terlihat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan, sekaligus saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif ini. Nanti saya akan menjelaskan mungkin sorry, lobet HP ku nah, lobet HP ku. Berapa orang ini? Berapa? Orang tuh. Oke, semangat. Ya, jadi semuanya 432 orang. Ya, oke. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana budaya positif itu. Oke. Apa itu budaya positif? Ini sampai ke pertanyaan apa itu budaya positif. Lebih dahulu kita akan melihat bahwa konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, nah inilah konsep inti dari budaya positif yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Ya. Terlihat Bapak Ibu ya? Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya akan langsung menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar dulu. Jadi sebenarnya bagaimana perubahan paradigma belajar yang harus kita pahami. Nah ini. Jadi pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya,
sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah paradigma baru yang terkait dengan pembelajaran saat ini. Jadi, prinsip pembelajaran saat ini adalah prinsip berdiferensiasi, bahwa semua murid atau semua siswa itu hebat. Mereka memiliki minat bakat yang berbeda, memiliki potensi-potensi yang berbeda yang harus kita sesuaikan kebutuhannya. Karena bisa jadi kebutuhan mereka itu tidak tercover atau tidak tersesuaikan sehingga banyak masalah yang terjadi. Nah, karena itu paradigma baru ini yang kemudian harus kita tanamkan dalam kepala kita. Kita harus merubah mindset kita. Merubah mindset kita sehingga pembelajaran paradigma baru ini itu kemudian bisa kita pahami. Nah, oke. Lanjut. Ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini yang harus juga kita pahami. Jadi kita akan melihat bahwa ternyata selama ini kita merasa bahwa kita bisa mengontrol murid itu sebagai guru, kita punya wewenang yang besar untuk kemudian melakukan kontrol terhadap siswa. Nah, ini merupakan ilusi sebenarnya. Kalau mohon maaf, saya admit dulu beberapa teman. Nah, ini. Jadi kalau kita melihat bahwa kita sering merasa punya wewenang terhadap murid kita. Kita sering merasa bahwa kita bisa mengontrol murid. Kita hanya guru yang bisa mengontrol murid. Jadi murid itu bisa kita apakan. Kita bisa menjadikan murid itu seperti ini karena kita punya kontrol terhadap murid. Ini sebenarnya miskonsepsi ini tentang kontrol yang kita pahami. Nah, kemudian ada ilusi lagi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apa yang disebut dengan penguatan positif? Penguatan positif misalnya memberikan hadiah, memberikan jadi memberikan hal-hal yang sifatnya hadiah, sifatnya peringkat dan seterusnya, itu kita mengatakan bahwa itu penguatan positif. Itu boleh jadi tidak. Nah, itu. Jadi itu miskonsepsi sebenarnya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada hal yang tidak efektif di dalam hal itu. Nah, ini kita tidak pahami. Makanya kita harus punya paradigma baru ketika kita membahas tentang tentang makna dari kontrol ini. Kemudian ada lagi yang mengatakan begini. Kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Itu boleh jadi sebenarnya miskonsepsi. Nah, itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu. Bahkan kepada anak kita sendiri, jangankan anak di sekolah sebagai murid kita, kalau kita guru, kita tidak bisa memaksa. Sebagai seorang yang dewasa, kita sering mengatakan bahwa saya punya wewenang yang besar karena saya adalah orang yang lebih dewasa. Saya adalah orang tuanya, saya adalah gurunya. Sehingga saya berhak untuk memaksa dia. Nah, itu. Itu sebenarnya miskonsepsi ya, tentang makna kontrol yang dimaksud ini. Nah, karena itulah yang kita mau pelajari dan sesuaikan. Sebenarnya seperti apa makna kontrol yang sebenarnya di dalam pembelajaran berdiferensiasi sebagai sebuah paradigma baru di kurikulum kita ini. Mari kita lihat. Ya. Nah, saya lanjutkan. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita ubah ketika kita membahas tentang paradigma baru ini. Salah satunya adalah mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini.
Jadi kita paham di dalam di dalam pembelajaran psikologi kita sering mengatakan bahwa ada yang disebut dengan stimulus respon. Stimulus itu ada rangsangan, kemudian ada respon. Nah itu. Sebenarnya ada pendekatan baru yang diinginkan dalam pembelajaran paradigma baru yang saya sebutkan tadi sebagai sebuah paradigma pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Yang pertama adalah kalau dia stimulus respon, itu realita atau kebutuhan kita sama. Nah itu. Jadi stimulus respon. Jadi kita merespon kebutuhan yang sama. Nah, sedangkan kalau teori kontrol, itu kita merespon kebutuhan yang berbeda. Nah ini yang harus kita bedakan. Kemudian di dalam stimulus respon, dalam pendekatan teori stimulus respon itu, semua orang melihat hal yang sama. Sementara di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ini ada dua teori yang berbeda yang kita pelajari hari ini. Ternyata kedua teori ini berbeda secara diametral. Kita kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Nah, kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini, jadi dua teori ini yang kemudian bisa kita pahami sebagai sesuatu yang berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ada ada contoh di sini. Ketika kita menggenggam sesuatu yang betul-betul, misalnya kita menggenggam hari ini, menggenggam sesuatu yang betul-betul kita penting untuk kita, misalnya katakanlah emas, penting untuk kita. Kemudian ada orang yang merayu kita untuk melepaskan emas itu dengan rayuan, bahkan sampai gertakan, sampai mulai dari yang halus sampai yang kasar. Nah sekarang, apakah orang itu yang melepaskan genggaman kita ini sehingga kita memberinya emas kalau misalnya kita terayu, atau karena dia marah kemudian kita memberikan? Itu tidak. Sebenarnya secara sadar kita tetap yang memiliki kontrol. Kita yang memiliki kontrol. Makanya dalam teori kontrol itu, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Jadi dalam teori kontrol ini sebagai sebuah pendekatan baru, yang berbeda dengan stimulus respon, bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Nah, itulah merdeka sebenarnya. Yang hakikat. Nah, siswa seperti itu juga. Dia punya kontrol terhadap dirinya. Jadi kalau kita misalnya kemudian menyuruh siswa untuk ke sana kemari, untuk misalnya menyuruhnya untuk berdiri, duduk, dan sebenarnya itu bukan karena perintah kita menyuruh dia berdiri, tapi keinginan dia untuk mengikuti perintah kita. Nah, itu yang disebut dengan teori kontrol. Nah, beda kalau stimulus respon, kita selalu berprinsip, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, tidak bisa. Itu tadi contoh, kalau kita menggenggam emas atau menggenggam sesuatu yang kita sayangi, yang kita betul-betul tidak ingin berikan kepada orang lain, tapi ketika kita dirayu, ketika kemudian kita dikerasi, kemudian kita serahkan, itu bukan berarti dia berhasil mengontrol kita, tidak. Tapi sebenarnya kita yang memberikan dengan kesadaran, walaupun misalnya takut atau terayu, itu dengan kesadaran diri, berarti kitalah sebenarnya yang mengontrol diri kita. Oke. Kemudian, Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau teori kontrol, Pak. Tidak bisa. Tidak ada. Kalau dia teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan total. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, kita. Nah, kemudian model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon. Sementara di teori kontrol,
model berpikir menang-menang. Tidak ada menang kalah, tapi kita berpikir menang-menang. Nah, inilah pendekatan baru yang kita sebut dengan teori kontrol ini untuk mengubah mindset kita tentang pembelajaran yang ada pada hari ini. Nah, oke. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, kita sudah masuk. Sebenarnya seperti apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin, oke saya perbesar dulu. Sudah bisa dilihat ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau bertanya nanti bisa disiapkan pertanyaannya di kolom chat. Ya, supaya atau mempersiapkan pertanyaannya mulai dari sekarang. Jadi kata disiplin itu artinya belajar. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disiplin atau murid. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi prinsip disiplin positif itu adalah prinsip kesadaran Bapak Ibu. Tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman, maka murid bisa disiplin. Nah, ini tentu kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, mungkin ada yang berpikir atau mungkin ada yang bertanya, susah itu, sulit. Nah, tapi seperti inilah yang harus kita capai di dalam paradigma pendidikan baru kita ini, bahwa ternyata yang kita harus upayakan itu sebenarnya bukan disiplin ketika anak-anak diberikan reward atau penghargaan, boleh jadi jangka pendeknya bagus, tapi jangka panjangnya itu berbahaya. Kenapa? Karena boleh jadi secara psikologis dia merasa ketika dia tidak mendapatkan reward lagi, maka akan ada masalah di dalam dirinya. Nah, kalau ancaman dan hukuman ya kita sudah apa istilahnya, memang seperti itu. Kita tidak boleh mengancam dan apalagi menghukum. Nanti kita akan melihat di sini bagaimana posisi-posisi kita sebagai pendidik. Nah, oke. Jadi saya ulangi lagi bahwa disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, tanpa ancaman atau hukuman. Oke. Saya lanjutkan. Makanya tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inilah yang kemudian menjadi disiplin positif kita nantinya. Jadi seperti apa kita menciptakan disiplin positif itu, maka kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, untuk perubahan yang lebih baik. Nah, oke. Sekarang kita akan melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal itu. Kalau kita berbicara universal, kita berbicara tentang keseluruhan universal. Oke, baik. Jadi kita berbicara nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tidak ada manusia yang menentang apa yang disebut dengan kebajikan universal. Itu intinya. Nah, karena itu merupakan tujuan dari setiap individu. Dan yang disebut kebajikan universal itu adalah kebajikan yang bisa dipahami secara sadar oleh orang dan tidak ada yang yang tidak ada yang merasa bahwa itu salah. Nah, itu. Karena itu merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh seorang individu. Ada beberapa contoh di sini yang kemudian kita sebut dengan kebajikan universal. Kalau di profil Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu pasti kebajikan universal, karena itu menjadi tujuan dari setiap orang. Mandiri, itu juga tujuan. Bernalar kritis, itu juga tujuan.
berkebinekaan global, itu juga kebajikan universal. Kreatif. Adakah orang yang menentang kreatif? Adakah orang yang menentang gotong royong, kebinekaan, bernalar kritis? Kalau Indonesian Heritage Foundation, itu ada 9 pilar karakter yang dia sebut dengan nilai kebajikan. Misalnya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran. Adakah yang menentang yang disebut dengan kejujuran? Adakah yang menentang yang disebut dengan sopan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri? Tidak ada. Nah, makanya dia disebut dengan kebajikan universal. Jadi sifat-sifat positif manusia, santun, hormat, dan sebagainya, itu adalah sifat manusia. Nah, jadi sifat positif manusia. Nah, nilai kebajikan inilah nanti yang diharapkan itu bisa dipahami oleh siswa kita. Nah, itu. Ini yang kemudian menjadi tujuan dari karakter kita nantinya. Nah, itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Dari nilai kebajikan kita sudah paham bahwa semua yang baik-baik itu adalah sebuah nilai kebajikan universal. Nanti kita arahkan untuk masuk kepada disiplin positif. Nah, sebelum masuk ke disiplin positif yang lebih jauh lagi, ada kebutuhan dasar manusia. Saya sebutkan di sini bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa wah itu bukan kebutuhan dasar saya, nah, nanti kita lihat seperti apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi semua hal yang kita lakukan sebenarnya itu berproses karena ada yang kita ingin penuhi. Contoh lapar, kita makan, ya. Makan itu menjadi sebuah kebutuhan dasar. Karena kalau kita tidak makan, ada kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Nah, itu. Nah, seperti apa kebutuhan dasar manusia itu? Nah, ini ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti kita lihat pada diri kita dan murid-murid kita. Boleh jadi murid-murid kita itu bermasalah karena ada satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yang kita tidak tahu bahwa itu seharusnya dipenuhi. Nah, contoh begini. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu adalah kebutuhan dasar manusia, survival, untuk bertahan hidup. Kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, itu kebutuhan dasar manusia itu. Sudah seperti itu manusia. Tidak ada manusia yang kemudian mau hidup sendiri. Tidak ada manusia yang tidak mau diterima oleh orang lain. Tidak ada manusia yang tidak mau bekerja sama. Tidak ada manusia yang tidak peduli tentang makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, itu menjadi kebutuhan dasar. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap. Itu penguasaan itu. Jadi itu kebutuhan dasar memang dari dalam diri kita itu. Ya. Jadi kadang kita ingin berprestasi, ingin diakui, itu memang kebutuhan dasar itu. Jadi itu kebutuhan dasar. Sama dengan kebebasan. Jadi kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan. Itu sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Nah, mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah, itu sebenarnya adalah kebutuhan dasar. Kemudian ada kebutuhan dasar kita yang lain, bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan seterusnya, itu adalah kesenangan. Nah, itu. Jadi, itu menjadi kebutuhan dasar manusia, ada pada diri kita, dan ada pada siswa kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kebutuhan dasar mereka ini terpenuhi? Jadi, ada kalanya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi sehingga dia melakukan banyak hal yang bertentangan. Contoh, penguasaan. Dia ingin dianggap oleh temannya sehingga dia merasa karena tidak dianggap akhirnya dia melakukan hal yang bertentangan dengan sifat dengan prinsip-prinsip universal tadi itu. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu. Ada rasa ingin diterima, rasa kasih sayang, ya, dipedulikan. Jadi
anak-anak itu boleh jadi karena kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi, maka dia melakukan hal-hal yang salah. Iya. Jadi kita itu harus memahami anak-anak kita, jangan sampai ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, baik di keluarganya, di lingkungannya, atau di sekolah, yang menyebabkan dia bermasalah. Nah, ini mungkin yang harus kita pahami bersama ya. Nah, itu. Saya lanjut. Karena itu kita harus memperhatikan bahwa ada motivasi atau perilaku manusia. Ada manusia yang untuk menghindari ketidaknyamanan, ada untuk mendapatkan imbalan penghargaan dan orang lain. Nah ini, jadi ada memang untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, itu motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya anak-anak itu ini nanti menghargai diri sendiri dan nilai-nilai universal tadi, maka kita harus bangkitkan motivasi intrinsiknya. Oke, nah ini kita berbicara tentang ini. Ini karena dia motivasi intrinsik. Harus kita melihat bahwa sebenarnya di dalam hal sebagai pendidik, kita harus membedakan sebenarnya ini. Ada yang disebut hukuman, ada yang disebut konsekuensi, ada yang disebut dengan restitusi. Mungkin selama ini banyak yang kita lakukan adalah konsekuensi. Tapi boleh jadi ada beberapa orang yang menerapkan memang hukuman. Nah itu. Nah, seperti apa sebenarnya itu bentuk hukuman? Kalau bentuk hukuman tidak terencana tiba-tiba. Karena kita datang dengan melihat anak-anak membuang sampah dengan ini ya, kita tiba-tiba semua berhenti di situ. Ambil sampah, setelah ambil sekarang berdiri jongkok di sini, mulai dari sini sampai ke sana. Itu adalah hukuman. Itu hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan di dalam tiba-tiba saja dilakukan. Jadi semua ke lapangan, apa ke lapangan? Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak ada ini, tidak. Coba berapa orang semua ke lapangan sekarang mulai push up. Itu. Ini juga pernah. Nah, mungkin biasa kita lakukan juga. Tapi setelah pembelajaran yang kita lakukan di guru penggerak ini, maka kita berusaha untuk mulai menghindari hal-hal yang sifatnya hukuman. Oke. Karena hukuman itu pasti akan melahirkan identitas gagal. Anak-anak kita akan mengalami apa yang disebut dengan identitas gagal. Kemudian hukuman itu biasanya bersifat satu arah. Orang yang menghukum, guru misalnya, kita menghukum, itu satu arah. Kita saja yang kemudian mengontrol murid itu. Nah ini masih terkait dengan terkontrol tadi. Kemudian berupa hukuman, baik fisik maupun psikis. Jadi ada hukuman psikis, ada hukuman fisik. Jadi seperti itulah hukuman. Kalau dia konsekuensi, maka dia terencana dan disepakati. Makanya ini disebut dengan peraturan sekolah misalnya. Peraturan sekolah, contoh peraturan sekolah peraturan yang kita buat di kelas. Bagi mereka yang datang terlambat, silakan jongkok atau pulsa 10 kali. Itu disepakati. Memang betul itu konsekuensi namanya. Tapi itu lebih ke arah nanti pada hukuman. Nah itu. Karena menghukum fisik itu sudah tidak boleh. Atau misalnya ketika terlambat menyanyi 5 kali. Menyanyi 5 kali. Menyanyi misalnya. Itu konsekuensi namanya. Tapi ingat, konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru itu selalu memonitor murid. Kita menjadi pemantau nanti. Jadi ada nanti sifat-sifat guru di sini. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Bagaimana kalau kita membuat atau menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya? Jangan melihat kesalahan itu kemudian tidak ada solusi, tapi langsung memberikan hukuman atau menciptakan konsekuensi. Bagaimana kalau kita menciptakan kondisi agar murid sendiri yang kemudian memperbaiki kesalahannya sehingga ada kesadaran. Ada kesadaran. Ya, ada kesadaran bahwa ini salah.
Nah, ini salah. Oke, kemudian ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Boleh jadi tidak perlu guru kemudian kalau kamu begini, kau seharusnya begini. Itu tidak perlu. Boleh jadi sebenarnya siswa itu memiliki cara untuk mencari solusinya sendiri. Kenapa kita tidak lakukan itu? Kenapa kita harus selalu menerapkan hukuman? Kenapa kita harus selalu membuat konsekuensi? Oke, kita sepakati. Pokoknya besok kalau tidak ada yang ini, maka ini. Itu kan konsekuensi sebenarnya. Memang terencana disepakati oleh siswa, tapi siswa tetap tidak nyaman. Nah itu. Kenapa kita tidak lakukan restitusi? Nah ini, bagaimana restitusi itu nanti sebentar kita akan jelaskan. Ini 5 posisi kontrol guru. Ya, boleh jadi saya juga dengan teman-teman mungkin kadang berada di 5 posisi kontrol ini. Nah itu. Tapi kita harus berupaya supaya kita tidak selalu berada di posisi kontrol ini. Nah itu. Penghukum. Nah itu. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Lebih dalam lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu salah. Selalu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru senantiasa seperti ini percaya bahwa ya hanya ada satu cara pembelajaran, cara agar kita bisa mengontrol murid, bahwa kitalah sebagai pengontrol seutuhnya. Nah itu. Jadi orang-orang penghukum itu memang membuat tekanan-tekanan yang betul-betul bisa membuat murid berada pada posisi terhukum. Nah itu, atau bersalah. Nah, oke. Kemudian ada posisi kedua, namanya pembuat rasa bersalah. Ini juga pernah kita lakukan semua barangkali. Pada posisi ini biasanya begini, memang suara guru ini lembut, tidak keras. Kalau penghukum tadi itu suara harus keras. Kamu itu keluar misalnya. Tapi kalau pembuat rasa bersalah itu suaranya lembut Bapak Ibu. Bisa jadi juga suaranya tidak pernah tinggi, bisa sedang. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kenapa? Ini kata-katanya. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kenapa kamu sudah berulang kali terlambat? Saya dengar dari guru BK, kamu dihukum lagi. Bagaimana? Coba. Berapa kali saya harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu seperti ini ya Allah. Ini yang sering kita ini mungkin yang paling sering kita lakukan. Kau di sini dititip oleh orang tua untuk baik. Tapi kenapa kau berbuat seperti ini? Kau mengecewakan kita, mengecewakan guru, mengecewakan orang tua. Sebenarnya kita sedang melakukan kontrol, membuat mereka merasa bersalah. Dan apa yang terjadi? Pada posisi ini, murid akan menilai penilaian yang buruk pada dirinya, Pak. Dia akan merasa tidak berharga, telah mengecewakan banyak orang. Boleh jadi dia tidak bisa move on. Nah, itu. Boleh jadi dia tidak bisa move on. Akhirnya mungkin pada kesempatan yang lain dia tidak akan melakukan seperti itu, tetapi dalam dirinya itu sudah tertanam bahwa dia tidak berharga di sini. Dia mengecewakan banyak orang, dan perilaku kita yang membuat dia merasa bersalah akhirnya membuat psikologinya menjadi minder. Nah ini pembuat rasa bersalah. Kemudian ada lagi teman. Nah ini mungkin banyak dari kita juga yang berposisi guru sebagai teman. Jadi pertama tadi itu ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, ada guru posisi sebagai teman. Nah ini mungkin banyak juga. Tapi hati-hati. Nah, pada posisi ini tidak menyakiti, Pak. Kita tidak menyakiti murid. Nah,
kita berupaya mengontrol murid secara persuasi. Maunya kita seperti itu. Nah, tapi ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Positifnya adalah ada hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, Pak. Guru yang seperti ini itu akan di luar disenangi oleh muridnya. Betul. Biar dia di luar ini karena dia merasa bahwa itu guru teman kita itu. Nah, itu. Nah, posisi seperti ini guru akan berkata begini, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ayo ingat tidak ada bantuan Bapak. Coba ingat-ingat bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti bereskan. Nanti saya tanya saya tanya ini, saya bereskan semua. Hal negatifnya apa? Bila suatu saat kita tidak membantunya, kira-kira apa kata anak itu? Coba pikir. Nah, itu. Kira-kira pada suatu saat karena dia merasa gurunya ini sudah temannya, kira-kira pada suatu saat ketika dia minta bantuan dan kita tidak membantunya karena memang pada posisi kita tidak bisa membantunya, maka dia pasti akan berkata, wah ternyata seperti ini Bapak. Jadi ada posisi negatif yang bisa terjadi ketika guru menganggap siswa sebagai teman. Nah, itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi sudah ada tadi beberapa itu, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada apa tadi? Pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, kemudian ada yang disebut pemantau, guru yang bersifat pemantau. Nah, kalau pemantau itu berarti dia mengawasi, Pak. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, kan begitu. Posisi pemantau itu biasanya berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya dia pasti akan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid karena sebagai seorang pemantau. Misalnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya bagaimana? Konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Betul. Pemantau selalu berposisi di posisi benar. Tapi masalahnya di sini kita tidak berada pada posisi benar dan salah. Ya, tetap saja ada ketidaknyamanan yang terjadi pada murid. Ketidaknyamanan ini itu karena pemantau sudah menentukan solusi-solusi yang harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan itu. Padahal boleh jadi ada alasan atau ada sebab murid itu tidak mematuhi aturan yang kemudian kita sepakati. Kenapa? Karena ada tadi apa? Ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, itu. Kita tidak melihat kebutuhan dasar itu. Kita tidak pernah mencari apa sebenarnya yang terjadi pada dia. Kita hanya langsung mengatakan peraturannya apa. Kan ada sanksinya ini. Nah, silahkan kerjakan sanksinya. Nah, ini pemantau. Pasti biasa kita lakukan juga. Nah, oke, yang terakhir adalah manajer. Pada manajer, posisi guru. Berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tidak perlu dikasih tahu apa solusinya. Tapi murid sendiri yang mencari solusinya. Nah, di sini kita nanti akan kembali pada keyakinan kelas. Yang disebut keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang kemudian dipahami oleh kita bersama dan disepakati. Ya, tapi bukan seperti peraturan. Disepakati oleh kita bersama murid. Ada yang masuk, saya lihat. Ya, oke. Nah, kita sudah sampai pada manajer ini. Nah, jadi kita nanti seorang manajer itu mempersilahkan murid, betul, mempertanggungjawabkan perilakunya, tetapi kita mendukung murid agar menemukan solusi permasalahannya sendiri. Bukan seperti pemantau
yang kemudian sudah menetapkan aturan-aturan sebagai sebuah peraturan yang kaku. Betul, kalau murid bersalah dia harus bertanggung jawab, betul. Dia harus bertanggung jawab, tetapi kita harus mendukung dia agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, murid sering terlambat ke sekolah. Ini sudah pernah kita restitusikan, murid terlambat ke sekolah, selalu terlambat, maka kita tidak, sebagai seorang pemantau, maka pasti dia akan mengatakan begini, apa peraturannya kalau orang selalu terlambat ke sekolah? Maka anak itu yang mengatakan, akan diskorsing Pak. Nah itu sudah, berarti kau diskorsing, selesai, itu pemantau. Kalau teman seperti apa kira-kira? Kalau dia datang terlambat ke sekolah, nah, sebagai guru, sebagai teman, mungkin dia akan mengatakan seperti ini, aduh kenapa terlambat? Oh, masuk saja, nanti saya kasih tahu ibu ini siapa gitu. Jadi murid dapat tertolong. Karena dia menganggap guru sebagai teman. Kita menganggap murid sebagai teman. Tapi kalau dia penghukum, sudah, langsung dihukum di situ. Kamu terlambat, sekarang push up 10 kali. Selesai. Tapi kalau pembuat rasa bersalah seperti apa? Murid datang terlambat. Aduh, kamu terlambat lagi. Terlambat lagi. Bagaimana ini? Saya sudah berusaha meyakinkan kamu untuk tidak terlambat. Guru-guru ini sudah saya kasih tahu bahwa dia tidak akan. Tapi kau terlambat lagi. Kau mengecewakan saya. Kau juga mengecewakan orang tuamu. Kau mengecewakan seisi sekolah ini. Luar biasa toh. Jadi anak itu akhirnya merasa tidak berguna di situ. Dia merasa penyebab kekecewaan dari semua orang. Nah karena itu posisi manajer adalah posisi terbaik yang kita harus lakukan dengan nanti menggunakan apa yang disebut dengan restitusi. Nah, saya kira 5 posisi ini itu posisi menjadikan murid gagal itu hanya sampai pada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau teman, terus pemantau dan manajer itu masih bisa dikatakan tidak akan membuat murid menjadi gagal, tetapi pemantau dengan teman itu mempunyai efek negatif. Sementara manajer kita berusaha untuk menjadi guru yang sampai pada level manajer dengan mencoba mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Misalnya tadi terlambat, harus ditanyakan kenapa terlambat. Kalau terlambat, apakah itu sebuah kesalahan? Maka murid akan menjawab, ya tentu sebuah kesalahan. Nah kira-kira apa upaya kita agar kita bisa tidak terlambat lagi? Maka solusi-solusi itu akan muncul dari siswa dan itu menjadi kesadaran sendiri. Nah, dengan kesadaran ini akhirnya restitusi terpenuhi. Nah itu dia posisi itu. Nah ini yang disebut dengan restitusi ini. Disebut dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita diawali dengan menstabilkan identitas dulu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Contoh begini. Kalau kita menstabilkan identitas, misalnya anak yang terlambat tadi. Kita katakan seperti ini. Terlambat, sering terlambat. Nah, kita stabilkan. Jadi keterlambatan itu adalah sebuah kesalahan ya, kesalahan. Oke, kita sama-sama akui bahwa itu kesalahan. Oke, sudahlah. Setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita pernah semua melakukan kesalahan. Kalau kita mengatakan kepada anak itu bahwa kita semua pernah melakukan kesalahan, maka ada stabilitas identitas di situ. Kita mampu menstabilkan identitasnya. Bilang, oh ya, berarti guru memahami bahwa semua orang pernah salah. Nah, berlanjut kemudian kepada validasi tindakan yang salah. Apa validasinya? Tentu kamu punya alasan. Alasan. Alasannya apa sebenarnya? Maka dikemukakanlah alasannya. Boleh jadi dia datang terlambat ke sekolah karena dia menolong seseorang misalnya. Atau ini. Maka kita harus tahu juga alasannya. Kalau memang tidur misalnya, alasannya itu karena dia begadang mungkin. Nah sekarang kita harus
Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, keyakinan. Kita akan masuk ke menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati untuk orang yang terlambat? Nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Oh ya, disiplin. Disiplin. Oh ya, disiplin. Nah sekarang, apakah kamu ingin menjadi orang yang disiplin? Nah, tentu dia akan mengatakan saya ingin menjadi orang disiplin. Nah, kalau begitu apa solusinya? Ya, saya tidak akan terlambat lagi, saya akan berusaha untuk ini, saya akan berusaha untuk ini. Jadi, anak-anak itu merasakan bahwa dia sendiri yang kemudian menemukan solusi untuk dirinya, dan dia tidak merasa terhakimi, tersudutkan. Karena kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Kita menstabilkan identitasnya. Semua orang punya salah. Bu guru juga pernah bersalah, misalnya Pak Guru juga sering salah dan sebagainya. Nah, terus validasi kesalahannya dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini mungkin yang perlu kita lakukan di masa akan datang ketika kita berbicara tentang satu masalah pada siswa kita. Nah, ini penerapan segitiga restitusi pernah saya lakukan. Nah, ini pada anak yang sering marah atau tiba-tiba marah di kelasnya karena ada teman yang menyembunyikan ininya, akhirnya dia marah-marah. Oke, kita restitusi dia. Kemudian ada anak yang sering terlambat padahal sekolahnya dekat. Sekolahnya dekat, rumahnya dekat dari sekolah. Ya kita restitusi. Oke. Nah, terakhir di sini adalah pembentukan keyakinan. Jadi kita ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu biasanya lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itu bedanya. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal. Tadi saya sudah sebutkan kebajikan universal. Kemudian pernyataan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak negatif. Yang tidak negatif itu, misalnya kalau kamu bersalah, kamu akan kalau kau tidak ikut upacara, maka kamu harus berdiri di depan tiang bendera sampai 2 jam. Nah, itu peraturan. Peraturan, kemudian ada konsekuensi di sana. Tapi ada ketidaknyamanan. Kalau dia keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka bentuknya positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi harus semua berkontribusi. Caranya apa nanti terserah Bapak Ibu. Lewat kegiatan surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Kalau misalnya ada keyakinan yang menurut dia tidak sesuai, maka dia bisa, kita nanti meninjaunya. Nah, contoh beberapa keyakinan kelas di sini. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Selalu bersifat positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Kami meyakini ya bahwa sangat penting menghormati orang lain. Kami meyakini sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Jadi ini nih. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari keyakinan universal tadi yang kemudian dibuat secara positif ya, dan diharapkan semua kelas memahami itu. Jadi nanti kalau misalnya ada anak-anak yang melakukan tindakan yang menurut kita harus direstitusi, maka kita akan kembali ke keyakinan kelas. Kita akan menyebutkan keyakinan kelas apa yang kamu tidak bisa pahami atau tidak ikuti. Maka keyakinan kelas saya yang tidak bisa ikuti misalnya disiplin. Oh disiplin. Pentingkah disiplin itu? Penting Pak. Apa pentingnya? Agar begini, begini, begini. Oke. Jadi apa solusinya? Nah, seperti itu. Tidak langsung kemudian karena kamu coba lihat peraturan kelas. Terlambat 1 menit, push-up 20 kali. Nah, itu adalah sebuah bentuk hukuman yang sebenarnya dibungkus dengan peraturan. Nah, itu. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau keyakinan kelas itu membuat anak-anak memiliki kesadaran akan keyakinan diri mereka untuk menjadi lebih baik.
Nah, penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMOM atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, saya kira seperti itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oh, ternyata ada berapa orang masuk. Iya. Itu. Itu. Jadi demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan bagaimana kita membuat disiplin positif. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Kita masih ada waktu sekitar 10-15 menit untuk saling berdiskusi bagaimana menurut Bapak Ibu tentang penerapan disiplin positif di sekolah atau minimal di kelas kita nanti ini, dan seperti apa posisi kontrol kita sebagai guru. Apakah memang seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah memang posisi-posisi kontrol yang boleh jadi pernah kita lakukan, tetapi kita berusaha agar kita nanti bisa menjadi orang-orang yang sampai pada level control manager. Nah, itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau langsung membuka mic-nya. Ya, silakan Pak Sbula. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Mohon maaf Pak, saya off kamera karena untuk mengoptimalkan jaringan. Ya, pertanyaan saya, bagaimana kita menemukan diri kita untuk mengetahui kita ini masuk pada posisi yang mana karena kan biasanya berubah-ubah, kadang mungkin kita tidak nyadar bahwa ternyata saya ada di posisi ini. Nah, kita untuk mengetahui kita lebih dominannya di mana itu gimana caranya, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat keyakinan kelas itu agar nantinya bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Sbula. Jadi kapan kita merasakan bahwa kita berada di posisi penghukum atau posisi membuat rasa bersalah, maka pada saat itulah kita bisa menyadari diri kita bahwa sebenarnya kita ini sementara pada posisi penghukum. Kalau misalnya kita sadar bahwa kita sudah berada pada posisi penghukum, maka kita harus melakukan refleksi. Kita jangan melakukan lagi posisi itu. Nah, itu. Jadi tidak ada tidak ada jalan ketika kita harus berada di posisi penghukum, kita harus berusaha agar kembali berubah dan berupaya untuk menjadi posisi manajer. Jadi begini, maksud saya begini, kita ini sebagai guru boleh jadi berusaha untuk menjadi posisi manajer, tetapi pada saat tertentu kita kadang marah, kita kadang merasa membuat siswa merasa bersalah, atau kadang kita menjadi pemantau. Nah, pada posisi kita menyadari bahwa kita menjadi pemantau, kita menjadi penghukum, kita menjadi teman rasa bersalah, maka pada saat itu kita pahamkan pada diri kita bahwa itu memiliki potensi negatif untuk siswa. Maka kita harus menghilangkan hal-hal itu. Kita harus minimalisir. Bagaimana caranya itu sangat terserah pada kita. Ketika kita sudah meyakini bahwa pada saat ini, misalnya secara tidak sadar kita panggil anak-anak, kamu terlambat, sekarang kau dihukum. Nah, kita sadar bahwa ternyata ini hukuman. Kalau begitu kita berhenti melakukannya. Ya, kita berhenti melakukannya, kemudian kita ambil anak itu untuk kemudian kita lakukan restitusi. Kita harus tahu dulu apa masalahnya, apa ininya, berikan keyakinan. Nah, itu. Jadi
saya merasa bahwa sebaiknya kita menyadari diri kita ketika kita melakukan posisi kontrol itu, ya, kita menyadari bahwa itu adalah posisi kontrol yang salah, yang bisa membuat anak-anak berada pada identitas gagal. Saya kira seperti itu, Pak Sula. Kemudian ini ada Asriadi Halim. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih Pak Sula. Ini Pak Asriadi Halim, silakan. Raise hand tadi saya lihat. Saya aktifkan dulu. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kan sekarang itu kita artinya mau mengubah cara kita sebagai dari penghukum ke manajer. Artinya seperti ini, bagaimana langkah awal, ini kan sekarang kan masa peralihan, misalnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA di kelas-kelas awal. Nah, ketika kita sebagai guru, misalnya kita guru, salah satu guru menerapkan manajer ini sudah meyakinkan, tapi belum ada koordinasi dengan semua rekan-rekan guru. Apakah langkah awalnya kita untuk menjadi manajer di sekolah itu? Apakah langkah awalnya memang kita harus koordinasi dulu dengan semua guru? Jangan sampai ketika awal pembelajaran nantinya cuma kita yang terapkan, kita sudah manajer seperti ini, tiba-tiba di mata pelajaran lain berubah lagi, dihukum lagi sama guru yang lain. Iya, terima kasih Pak. Ya. Oke, betul Pak. Saya paham maksud pertanyaannya dari Pak Sriadi ini, bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya pertama kita harus kolaborasikan dulu dengan teman-teman. Sebenarnya kita bisa sampaikan kepada teman-teman bahwa harusnya kita berada di ini. Tetapi kalau memang itu tidak bisa kita lakukan, maka kita harus membiasakan diri sendiri saja dulu, Pak. Kita harus membiasakan diri kita sendiri dulu untuk selalu berada di posisi manajer itu, atau minimal kita berada di posisi-posisi selain identitas gagal. Karena identitas gagal itu pembuat rasa bersalah dengan penghukum. Kalau posisi teman dengan pemantau itu masih bisa kita pahami, walaupun masih ada ketidaknyamanan di situ. Nah itu, mungkin kita berada di posisi di mana untuk sampai pada level manajer. Jadi saya kira Pak begini, kita lakukan sendiri kegiatan ini untuk membiasakan diri kita. Membiasakan diri kita agar kita bisa sampai nanti di level manajer. Kalaupun misalnya dia dihukum di sana, dia dihukum di sini nanti, yang penting bukan kita yang melakukannya, Pak. Karena memang ini seharusnya sesuatu yang harus dikolaborasikan, sesuatu yang harus dipahami bersama, ya. Nah, tapi kalau itu belum bisa tercapai, maka kita step by step saja. Yang penting dari diri kita itu tidak melakukan, Pak. Tidak perlu kita lakukan. Nanti suatu saat akan ada pertanyaan, loh, dulu ini orang penghukum sekali misalnya, toh, tapi sekarang kenapa tidak? Mungkin ada pertanyaan dari guru lain. Mungkin akan ada yang melihat seperti itu. Dan ini sudah kita melihat kenyataannya. Ketika saya melakukan pendampingan dulu di angkatan 4, ada beberapa CGP saya yang memang berubah 360 derajat ketika dia dulu penghukum dan berubah 360 derajat, dia berubah menjadi seorang yang berusaha ke tingkat manajer itu. Penghukum, Pak, dulu. Nah, itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi itu Pak Sredia. Jadi dia menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Maka bertanyalah orang-orang yang lain, bertanyalah guru-guru yang lain, kenapa seperti itu. Maka penjelasan harus dilakukan. Nah, itu. Seperti itu, Pak. Yang penting bukan Bapak yang kemudian, karena Bapak sudah paham, sudah tahu, kita mencoba menghindari, Pak. Minimalkan kegiatan itu. Minimalkan kita menjadi penghukum, minimalkan kita menjadi pembuat rasa bersalah, karena itu pasti membuat
secara jangka pendek boleh jadi menurut kita bagus, tetapi secara jangka panjang itu akan bernilai kegagalan. Ada identitas gagal yang akan terjadi pada diri anak kita di masa yang akan datang. Seperti itu Pak Sriadi. Oke. Mungkin Ya, masih terima ada. kasih Pak. Iya, oke, terima kasih Pak Sri. Masih ada yang lain? Ya, tadi dari Pak Asbullah tadi itu masih ada satu pertanyaan sebenarnya itu, yaitu bagaimana agar keyakinan kelas nanti ini itu bisa diikuti dengan baik. Jadi sering memang ada pertanyaan begini, sesuatu hal yang baru Pak Asbullah ya, sesuatu hal yang baru itu biasanya tidak serta-merta ketika kita terapkan akan berhasil. Nah, pernyataan saya ini itu adalah sebuah bentuk bahwa ini adalah sebuah proses. Ini adalah sebuah proses. Ya, apalagi misalnya kita membuat keyakinan kelas itu ketika di SMA, ya, sementara itu tidak pernah dilakukan di SD, SMP dan seterusnya. Nah itu. Tapi tidak ada masalah. Ketika dia berbau proses, maka kita tidak melihat hasil, tapi kita melihat proses. Kalau misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas bersama, tetapi setiap hari dilanggar, maka kita tidak boleh menyerah, ya, bahwa keyakinan kelas itu harus kita pahami, dan boleh jadi itu nanti akan berefek positif pada diri anak-anak kita ketika kita selalu menanyakan, misalnya kalau dia melanggar hari ini, keyakinan kelas apa yang kamu langgar hari ini? Keyakinan, oh kedisiplinan Pak, oke. Apakah kedisiplinan penting untuk kamu? Penting Pak. Apa pentingnya? Karena ini. Oke. Kalau begitu, apa solusinya? Saya tidak akan terlambat lagi Pak. Besoknya dia terlambat lagi. Oke. Maka kita katakan hal yang sama. Kalau besoknya dia melakukan hal yang sama lagi, sampaikan hal yang sama. Saya yakin pada proses ini pasti akan ada hasilnya Pak. Pasti akan ada hasilnya ketika mungkin suatu saat anak-anak itu akan mulai sadar bahwa ternyata memang ini bukan sebuah permainan yang kita buat, tetapi sebuah keyakinan yang harus kemudian kita pahami secara bersama. Dan sebaiknya itu juga dikomunikasikan sih kepada semua stakeholder dan teman-teman yang ada pada diri kita. Kalau pada diskusi CGP saya kemarin, ketika ada anak yang selalu melakukan pelanggaran pada keyakinan kelas, maka boleh jadi kita akan meminta kolaborasi pada guru BK untuk kemudian melakukan konsultasi lebih jauh. Karena kan kita bukan guru BK, Pak. Nah itu. Ada guru BK di sekolah yang memiliki kemampuan pelayanan yang bisa mengungkap lebih jauh masalah yang dialami oleh anak-anak kita itu dengan model restitusi yang sudah kita lakukan. Ya oke, saya kira seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau masih ada pertanyaan, kita masih ada waktu 10 menit. Untuk menyelesaikan diseminasi kita hari ini tentang budaya positif. Sebelum itu saya akan sematkan daftar hadir yang bisa diisi oleh Bapak Ibu. Daftar hadir ini nanti yang akan kami kirimkan, sebentar ya. Oh ya. Saya ini di chat, ruang chat, Bapak Ibu. Di ruang chat itu ada daftar hadir, bisa diisi mulai dari sekarang. Kalau sudah diisi, nanti malam insya Allah kami akan kirimkan 50 PPT itu bagi teman-teman yang membutuhkan. Silakan diisi daftar hadir itu. Baik, kalau masih ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, kita ada 22 orang di tempat ini, 21 ya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Oke, kalau sudah tidak ada, maka kita akan menutup kegiatan kita ini. Terlebih dahulu silahkan Bapak Ibu untuk
presensi atau melakukan daftar hadir. Pada daftar hadir yang saya sudah sematkan di ruang chat. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk bisa hadir pada diseminasi berbagi penerapan disiplin positif yang kami lakukan sebagai CGP Rekognisi untuk Angkatan 8 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini itu tidak hanya sampai di sini, tetapi saya berharap bahwa itu menjadi bagian dari pemahaman, bagian dari perubahan mindset kita. Nah itu. Jadi saya berharap sebenarnya ada perubahan mindset di sini ketika saya menjelaskan tentang disiplin positif tadi ini, ketika saya menjelaskan 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Saya berharap bahwa itu kemudian dipahami sebagai sebuah perubahan mindset. Nah itu perubahan mindset. Kalau misalnya kita selama ini berada pada posisi hukum, misalnya posisi membuat rasa bersalah, saya harapkan itu kita ubah mindset itu dan kita beralih kepada identitas positif yang bisa menyebabkan identitas positif siswa itu terbangun, baik menjadi teman pemantau ataupun kita berusaha untuk menjadi manajer. Nah, satu-satunya cara yang terbaik adalah menjadi manajer dan kemudian selalu melakukan restitusi. Dalam hal ini, terapkanlah segitiga restitusi pada anak kita ketika terjadi masalah. Terlambat, jangan langsung dihukum, jangan langsung diberikan konsekuensi, tetapi diberikan restitusi. Jadi, konsekuensi benar, kita sepakati bersama. Tapi di dalam konsekuensi itu ada hukuman. Kalau di dalam restitusi, tidak ada istilah hukuman, tetapi ada pertanggungjawaban yang kemudian kita berusaha agar kita mengupayakan anak sendiri menemukan solusi terhadap masalah yang kemudian mereka lakukan. Kalau sampai hanya pada konsekuensi yang di dalamnya ada hukuman, maka selesai hukuman, selesai urusan. Tapi anak itu tetap akan berbuat dan kita terus akan melakukan konsekuensi yang di dalamnya ada hukuman. Tetapi ketika kita restitusi, ketika anak itu kemudian meyakini bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan tidak akan melakukannya dengan solusi yang dia berikan, maka yang terjadi adalah kesadaran. Nah, inilah yang diharapkan dalam disiplin positif. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan sebagai penutup kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada hari ini untuk mengikuti diseminasi. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kalau misalnya ada kesalahan ada kesalahan pengucapan, ada kesalahan kata-kata, saya mohon dimaafkan karena ini kesalahan itu adalah kesalahan saya sendiri dan kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Sebulah. Terima kasih banyak. Hana di sini. Ada Nina baru masuk. Ibu Kamriati, Ibu Iwin, Ibu Narasmawati, Ibu Irmayani. Ada Pak Maskur, terima kasih. Ibu Juni. Ada Hafida, ada Pak Birman, ada Ibu Intan, ada Ibu Nina, ada Ibu Haji Sudarmi. Terima kasih banyak semua atas kehadiran tak di sini. Iya, silakan sudah bisa keluar dari ruangan kelas kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga share ilmunya. Salam. Waalaikumsalam.
Iya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak Jamal. Weh, Pak Maskur. Terima kasih sudah hadir.